Sudah sejak 2003, franchise Wrong Turn yang udah ada 5 film selalu dikembangkan dalam konsep cerita berupa sekelompok anak muda yang lagi traveling, terus mereka salah belok dan lantas tersesat di hutan. Kemudian mereka diburu dan dibunuh satu persatu oleh keluarga kanibal. Kesimpulan trop remaja bego versus kelompok pembunuh sadis terus dipertahankan, dijadikan sebagai appeal. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun mempertontonkan mindless torture dan kebrutalan bunuh-bunuhan, penulis naskah Alan B. McElroy tampaknya tobat. Kini, hampir 1 dekade dari film pertamanya, McElroy bersama sutradara Mike P. Nelson membanting setir buat franchise ini. Wrong Turn di start ulang, lalu dibelokkan arahnya ke tontonan yang lebih berisi. Dan untuk kali ini, beloknya tersebut menjadi langkah yang benar. Akhirnya pemirsa, akhirnya kita dapat reboot yang benar-benar dilakuin tuh untuk memperbaiki kualitas film originalnya. Bukan hanya sekedar untuk mencari cuan semata. Jadi slasher bunuh-bunuhan itu ditinggalkan jauh di belakang oleh McElroy. Salah satunya ya karena zaman memang sudah berubah, maka film pun harus ikut berevolusi guna memenuhi fungsinya sebagai penanda zaman itu sendiri. Dan ini bukan hanya soal tren pada zaman tersebut. 2000-an awal memang genre slasher lagi ngehits. Banyak film-film sadis dengan tokoh pembunuh yang sadis yang rilis ke bioskop. Tentu saja semua itu berkaitan erat juga dengan subjek pelaku dari tren itu sendiri. Dalam hal ini pelakunya adalah tentu saja anak muda, remaja. Nelson dan McElroy paham ada perbedaan signifikan antara perilaku dan gaya hidup anak muda atau remaja zaman sekarang dengan anak muda yang hidup di tahun 2000-an dulu. Meskipun masih sama suka hura-hura, tapi berkat teknologi dan komunikasi yang berkembang pesat, anak muda zaman sekarang tuh lebih melek dan lebih mantap dalam mengenali apa yang mereka inginkan dalam hidup. Nah, aspek itulah yang kini digali oleh Nelson dan McElroy, yang dijadikan fondasi bangunan cerita film Wrong Turn yang baru ini. Kelompok anak muda dalam film ini terdiri dari Jen, tokoh utamanya, dimainkan oleh Charlotte Vega. Jen ini bangga sama pekerjaannya yang meskipun gak nyambung dengan double degree yang ia punya. Dia tuh master di bidang seni tari dan art history. Terus si Jen punya pacar namanya Darius. Cowok ini bekerja di lembaga sumber daya non-profit. Teman-teman mereka juga punya keahlian semua. Ada yang menggeluti medis, ada yang ngembangin aplikasi, dan ada yang bikin bisnis restoran kecil-kecilan gitu. Mereka semua itu masih muda, masih suka hura-hura, tapi juga mereka udah berkontribusi kepada masyarakat dengan bekerja. Ini kan beda banget sama karakter remaja dalam slasher di era awal 2000-an. Nah, untuk membuat kelompok ini lebih kekinian dan lebih woke lagi, McElroy memberikan diversity. Di antara mereka ada pasangan antar ras dan juga pasangan LGBT. Nah, Jen dan kelompoknya memang merepresentasikan generasi modern. Di film ini, mereka akan mendapat tantangan dari older generation. Generasi yang masih memegang cara lama, yang memandang sebelah mata anak muda seperti mereka. Tapi, itu tuh baru tantangan paling gampang buat Jen dan teman-temannya, masih bos level 1 istilahnya. Karena the real clash, konflik utama yang disajikan film ini tuh bukanlah tentang milenial melawan boomer, melainkan persoalan ketika cara pandang dan gaya hidup modern mereka dituding sadis oleh kelompok penduduk yang mutusin hidup terpencil di dalam hutan belantara. Nah, kan ini menarik jadinya. Kenapa jadi mereka yang dianggap barbar gitu kan? Sebenarnya tema modern versus barbar ini, tema penduduk kota melawan suku tradisional merupakan tema yang cukup sering dibahas. Timeless sebenarnya. Tema ini bahkan sudah dieksplorasi pada tahun 80-an. Dan memang bagi genre bunuh-bunuhan, tema itu udah kayak soulmate.
Gampang lah bikin cerita anak kota yang nyasar, kemudian menemukan horor berupa kehidupan suku liar kan. Udah banyak slasher yang hadir dari situ. Wrong Turn, hebatnya nggak lantas confirm ke arah sana. Pertanyaan apakah sebenarnya manusia modern lah yang lebih barbar dan sadis itu diajukan ke permukaan dengan cara yang lebih elegan, dengan cara yang lebih menarik. Jen dan teman-temannya hiking menyusur hutan, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Kok jadi lagu anak-anak? Maksudnya tuh mereka ke hutan mau lihat jejak peradaban penduduk Appalachia dari zaman dahulu kala. Nah tapi kan mereka salah belok. Mereka masuk ke wilayah komunitas yang menyebut diri sebagai The Foundation. Ini adalah komunitas yang memilih untuk tinggal di hutan, yang memilih untuk tinggal dengan alam. Komunitas itu percaya bahwa Amerika yang sekarang tuh udah semakin bobrok dan terbelakang. Jadi mereka menyepi ke hutan untuk menjadi cikal bakal masyarakat yang lebih manusiawi. Nah jadi antagonis Jen di film ini tuh bukanlah penduduk kanibal terbelakang kayak di Wrong Turn terdahulu, melainkan manusia yang sama-sama modern, hanya saja punya pandangan berbeda. Film membangun benturan kedua sisi tersebut dalam area abu-abu. Pembunuhan pertama yang terjadi dalam cerita actually dilakukan oleh kelompok Jen malah terhadap anggota The Foundation. Kok bisa? Karena Jen dan teman-temannya sangat kebingungan, tersesat di hutan, dan hutan itu sendiri penuh oleh perangkap dan jebakan yang mematikan. Jen dan teman-temannya itu sedang terluka, mereka panik. Sehingga ketika mereka bertemu dengan anggota The Foundation yang pakaiannya tuh jubah dari bulu hewan, pakai topeng tengkorak hewan, yang bicara bahasa lokal yang nggak mereka mengerti, Jen dan teman-temannya jadi makin ketakutan dan mereka malah menyangka yang enggak dan terjadilah pembunuhan itu. Jadi film ini tuh sebenarnya berupa konflik dari dua sudut pandang mengenai cara hidup dalam bermasyarakat. Konflik tersebut dibalut oleh kejadian-kejadian yang mengerikan. Sendirinya film ini tuh memposisikan diri berada di tengah-tengah. Bersama film kita ikut setuju ketika ketua The Foundation bilang bahwa masyarakat normal lah yang barbar, dengan uang mereka, dengan eksploitasi sumber daya alam, dengan gaya hidup yang semakin individualis, dengan ketimpangan hidup yang semakin besar. Kita paham poin mereka, dan memang poin itu ada benarnya. Tapi kita juga setuju sama Jen bahwa hukuman mati ataupun memasang jebakan yang membahayakan manusia lain, menganggap bahwa manusia itu nggak beda banyak sama binatang buruan, terus hidup dengan hukum yang nggak tertulis, yang enaknya dilakukan sesuai keputusan ketua. Nah itu semua kan merupakan perilaku yang barbarik. Kita juga setuju sama Jen. Mungkin memang hukum rimba, hukum makan atau dimakan itu sesungguhnya bakal masih akan terus ada dalam peradaban manusia. Hanya bentuknya saja yang berbeda, tergantung peradabannya itu seperti apa. Nah bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa sekarang kita juga hidup dalam masyarakat yang sadis dan barbar? Silahkan share pendapat di kolom komentar. Pilihan yang dibuat oleh Jen menjelang akhir babak kedua film itu membuat cerita ini menjadi tetap menarik. Membuat film ini terasa semakin fresh lagi di dalam genre-nya sendiri. Kedalaman itu pun terus digali dari sana. Nah dari cara bercerita pun kita bisa melihat betapa film ini memang memfokuskan kepada pendalaman dan kelapisan cerita. Seolah sutradara itu ingin membuktikan bahwa film bunuh-bunuhan bisa kok punya kedalaman yang berarti gitu, nggak mesti dangkal. Wrong Turn actually dibuka saat Jen udah menghilang selama 6 minggu. Jadi yang kita lihat pertama kali dalam film ini tuh justru adalah tokoh ayah Jen yang berkeliling mencari putri semata wayangnya. Alur bercerita film ini mirip sama film All My Friends Are Dead yang udah aku review juga di sini, bisa dicek. Film tersebut juga dibuka dengan adegan penyelidikan untuk mengedepankan misteri pada cerita, dan kemudian di babak kedua kita dibawa flashback melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku sebenarnya not fan dari cara bercerita seperti ini. Namun penceritaan pada Wrong Turn dilakukan dengan lebih baik daripada film tersebut. Karena di sini ayah Jen nantinya akan kembali dibahas. Karakter ayah Jen bukan hanya difungsikan sebagai pengantar cerita, tapi juga menambah banyak ke dalam konteks dan untuk karakter Jen itu sendiri.
relasi Jen dengan ayahnya tuh nanti dibahas juga dan didesain sebagai bentuk dari bagaimana generasi muda berkontra dengan generasi tua. Nah, jadi singkatnya karakter ayah Jen itu membuat film ini bahkan jadi punya lebih banyak lapisan lagi gitu. Memperkaya cerita ini. Sementara telinga kita terus terbuka demi mendengar lebih banyak konflik dan bentrokan sudut pandang, mata kita mungkin akan lumayan kesulitan untuk tetap melotot. Ini maksudnya tuh karena sutradara nggak lupa dengan identitas dan legacy dari franchise ini sendiri, maka dia membuat Wrong Turn ini masih meriah oleh banyak adegan kematian yang brutal. Absennya pembunuh kanibal digantikan oleh perangkap-perangkap maut yang siap melukai manusia tanpa pandang bulu. Nah, kamera akan menatap korban-korban perangkap itu tanpa segan. Kadang mayatnya pakai di zoom segala gitu wajahnya yang udah hancur lebur. Jadi memang sebaiknya kita nggak nonton ini sambil makan. Jadi memang sebaiknya kalau nggak punya perut yang kuat, kita nggak nonton ini sambil makan. Bagian awal film saat menceritakan ayah Jen mencari putrinya itu terasa lebih tenang dan misterius. Sedangkan nanti di bagian tengahnya, saat mereka di hutan, mulai terasa frantic dan mulai berdarah-darah. Semua hal di hutan itu sukses dibuat berbahaya gitu oleh cerita dan kamera. Bahkan pohon di sana pun bisa jadi ternyata bukan pohon biasa. Pohon yang berbahaya gitu kan. Nah, hebohnya di bagian akhir film ini jadi terasa surreal. Aku suka. Yang gak aku suka adalah proses antara dari bagian tengah menuju bagian akhir itu. Jadi karena ini ceritanya memakai flashback, jadi ada time skip. Nah, time skip tersebut membuat film ini jadi kurang punya banyak ruang untuk pengembangan yang maksimal. Sehingga beberapa memang jadi terasa agak terlalu cepat. Terus demi identitas dan legacy tadi, karakter-karakter anak muda sayangnya tetap dibuat bego. Jadi walaupun mereka disebutkan punya pekerjaan dan actually serius dalam menjalani hidup, kita ya simply agak kurang percaya gitu. Karena yang kita lihat nanti ketika mereka dihadapkan pada bahaya, aksi-aksi dan pilihan mereka tuh sukar untuk dipercaya, kayak dibuat-buat. Reaksinya terlalu berlebihan. Mereka-mereka ini sebagian besar masih tampak sama dengan karakter-karakter film slasher tahun 90 dan 2000-an. Kita nggak pernah melihat mereka sebagai karakter yang bakal survive. Kita tahu, wah ini pasti bakal mati. Nah, sekiranya film juga melakukan pembenahan terhadap bentukan karakter mereka tersebut, maka tentu film ini akan bisa jadi lebih baik lagi. Untuk menyimpulkan, ya, McElroy dan Nelson nggak salah belok saat mereka mutusin untuk mengubah haluan franchise ini. Karena toh jadinya memang jadi lebih berisi. Mati yang sadis dan karakter yang bego tuh masih ada, tapi di baliknya ada gagasan yang kuat. Ceritanya jadi punya banyak lapisan. Walaupun terkadang memang cukup terasa juga perjuangan film ini tuh dalam menyeimbangkan dan mengikat semuanya. Namun yang jelas, udah lama sekali kita selalu bertanya-tanya, kita selalu protes, kenapa film slasher selalu simple dan dungu gitu? Kenapa film thriller itu ya isinya penyiksaan pembunuhan doang? Nah, film Wrong Turn ini hadir sebagai salah satu bukti bahwa jika pembuatnya berusaha, film dengan genre tersebut ternyata mampu untuk punya bobot gitu. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Wrong Turn. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kunjungi juga toko mydirtshit di ciptaloka.com karena ada banyak kaos dan pernak-pernik yang unik yang cocok untuk dijadiin kado ataupun dijadiin koleksi sendiri. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers.